Hai, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke, general reading lagi hari ini. Kita bahas apa ya? Tentang seseorang kali ya. Seseorang yang mungkin sedang terkoneksi dengan kamu gitu ya. Atau seseorang masa lalu, seseorang yang lagi dealing sama kamu saat ini, baik itu statusnya pacaran, HTS, sudah menikah gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya dari kartu Broken Mirror. Oke, sebenarnya ada hubungan apa sih kamu sama orang ini? Aku ingatkan lagi, ini adalah pembacaan energi kolektif, energi banyak orang. Jadi bisa cocok di kamu, bisa juga enggak. Bisa juga pada saat kamu menonton ini, energi yang terbaca adalah energi si dia gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Aku shuffle dulu kartunya. Oke, aku ambil. Wih, ini kartu yang tadi lagi kita pembacaan di siang hari. Wow, wah, kok bisa samaan? Ini sama ya kalau teman-teman tadi yang baca readingan aku siang hari tuh. Tentang apa ya tadi ya? Oh iya, tanda-tanda kamu siap bertumbuh. Nah itu temanya tuh. Ini kartunya sama loh. Oke, aku ambil 5 kartu. Ya, oke. Bottom of the deck, conflict resolution, compromising, making amend, positive outcome. Aku ngerasa ini beberapa dari teman-teman ada yang lagi lost contact ya, energinya nih lost contact, tapi nanti ada penyelesaian sih. Ujung-ujungnya nih kalian bakal ketemu sama orang ini, no contact, terus kalian dulu mungkin punya hubungan atau relasi sama orang ini, terus ada konflik apapun itu, jadinya gak terselesaikan ya, kalian pergi gitu aja tanpa menyelesaikan suatu masalah. Dan ini dari bottom of the decknya akan ada pertemuan lagi sama orang ini gitu ya. Ini bisa mantan pasangan atau pasangan kamu, tapi kamu lagi bisa pisah tempat ya, atau lagi ada di situasi gimana ya, menghindar karena orang ini toksik sekali, pasanganmu toksik sekali gitu. Aku bahas dulu dari kartu bottom. Orang yang dealing sama kamu atau bisa jadi ini energi kamu gitu ya, lagi menjalani karma ya. Kemungkinan besarnya ini adalah karmic relationship gitu ya. Jadi memang ini sudah disuruh sama semesta gitu ya, kalian harus selesaikan dulu suatu hubungan ini gitu ya, karma relationship gitu. Jadi kamu sama pasanganmu atau kamu sama orang yang dealing dengan orang terdahulu gitu, ada proses karma. Lalu di sini ada terkait urusan hukum juga gitu ya. Mungkin kamu ditipu gitu ya. Ini tadi yang aku tadi jelasin siang hari, ada investasi atau kerjasama barang tapi kamu dibohongin gitu ya. Terus ini juga energinya ada yang sedang mengurus perceraian gitu dengan pasangan gitu ya. Dan nampaknya aku ngerasain energinya agak panas gitu. Mungkin di sini ada api yang menggebu-gebu dalam diri kalian gitu ya. Dan ini juga
life falling apart, ada perpisahan juga yang udah lama gitu ya. Tapi kayaknya di bulan ini harus diselesaikan, khususnya di tahun ini gitu. Jadi kamu jangan kaget kalau orang ini datang, ya hadapin aja gitu. Dan aku sih nggak saranin kalau misalnya orang ini datang untuk menjalin suatu hubungan yang baru, kamu harus lihat lagi, testing lagi dia kayak gimana orangnya. Karena aku ngeliat di sini juga ada toxic people, ada envy gitu ya. Dan memang semesta juga kayak suruh cutting tis, walking away dari orang ini. Kamu bisa ketemu sama orang ini, cuman energinya aku ngelihat kayaknya bukan untuk bersama lagi gitu. Di sini ada Duchess, fed up, cutting ties, walking away. Jadi sebenarnya hubungan karmic relationship gitu ya, suatu hubungan memang sudah harus dijalanin gitu ya, untuk mendapatkan suatu yang lebih baik lagi nanti di masa depan gitu ya. Karma ini kan sebenarnya juga hutang gitu ya, ya kayak sama kayak kalian ngutang ke temen lah gitu ya, soal materi gitu ya. Ini juga berhubungan sama energi, mungkin di kehidupan lalu ada pengkhianatan gitu ya, ada penipuan atau yang lain sebagainya gitu. Jadi kudu banget dibayar di kehidupan sekarang gitu. Dan di sini juga kamu diminta untuk walking away dari situasi yang negatif gitu ya. Mungkin orang ini toxic gitu ya, banyak sekali topeng-topeng manipulatif gitu, ngajak kalian untuk balik lagi gitu ya. Kalau dirasa energinya masih sama-sama aja kayak yang dulu, ya go run gitu ya. Maybe these people not for you gitu. Ada sesuatu hal yang lebih baik lagi yang sudah semesta sediakan buat kamu. Jadi ada envy, haters, spiteful, jealousy. Ada orang yang cemburu ya, ada yang benci sama kamu, ada yang iri karena kamu satu memiliki power, kamu udah bercahaya ya. Jadi orang ini silau gitu ya ngeliat cahaya kamu, sehingga mereka banyak cari cara untuk deketin kamu, tapi kedok topeng berlapis-lapis gitu aku ngelihatnya. Tapi sebenarnya ya mereka masih iri, masih benci sama kamu gitu ya, benci ngelihat kamu kok lebih sukses gitu ya. Setelah kamu cut off mereka, kok kamu malah lebih sukses, lebih berhasil gitu. Ini juga aku saranin, pencapaian apapun yang lagi kalian dapatkan gitu ya dari semesta, jangan terlalu umbar-umbar. Energi evil eye itu kuat banget gitu ya. Bahkan yang tadinya kalian mau punya rencana tiba-tiba gagal gitu ya. Ini energinya bukan soal kita main black magic, bukan gitu ya. Even pun orang ini ngeliat di media sosial kita gitu ya, iri gitu ya, terus apalagi dia spelling gitu ya, ngomong yang gak benar gitu tentang diri kamu gitu ya, apalagi doanya yang gak baik gitu. Hati-hati gitu ya, yang tadinya kamu punya rencana tiba-tiba jadi gagal gitu ya. Ada pushful, power struggle, imbalance, stubborn gitu ya. Orang ini ada memiliki sisi ketidakseimbangan mungkin di karir, keuangan gitu ya, sehingga ya datang kayaknya mau pinjem 100 nih. Mau pinjem 100, ada 100 nggak gitu misalnya, halo gimana kabarnya, sehatnya, baik-baik aja gitu kan, ketemu gitu, iya gue lagi ada masalah ini nih, gimana, ada 100 nah. Gue pinjam 50 dong, gue pinjam GoPay dong, pinjam Sejeti. Orang ini sih datang ya kayak gitu ya, karena ya lu ngeliat kok dia makin sukses ya gitu ya. Ini sangat keterkaitan sekali, energinya tuh banyak banget, energi iri, toxic gitu ya. Karena kalian udah berani cutting ties, walking away,
from the negative situation gitu ya. Nah ini energy never lies ya, dikonfirmasi sama toxic people, addiction, bad advice, wrong crowd. Jadi ya gitu, masih bawa energi-energi negatif dah datang ke kamu juga gitu ya. Ya tinggal kamu membuat keputusan apakah kamu mau membuka energimu untuk orang ini gitu ya, atau kamu ya terima kasih gitu ya, aku udah maafin tapi tidak untuk berteman lagi gitu, tidak untuk menjalin suatu hubungan lagi, udah ya begitulah gitu ya. Oke, kita cek from tarot, tarotnya mau ngomong apa nih gitu ya. Oke. Wah ini berhubung kartunya agak-agak gede, jadi aku shuffle pelan-pelan aja situasi ini itu ya. Nanti aku bikin temanya di akhir aja ya, itu ya. Seseorang yang mau hadir dalam kehidupanmu membawa energi apa ini? Kalian sering berjalannya berubah ke arah lebih baik. Emang begitu nanti nih, nge-attract orang-orang lama datang gitu ya. Tinggal energi kalian aja mau terima apa enggak kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Wow, Knight of Swords. Pandangan kamu terhadap orang ini. Ini sih energinya, aku sudah punya batasan, aku sudah memiliki batas teritorial. Jadi Anda tidak boleh memasuki batas teritorial yang sudah saya miliki gitu. Kamu gampang sih cut off orang ini gitu ya, pelan-pelan gitu, seiring kamu belajar gitu ya. Ya dari jarak jauh tuh kayak udah mikir, bau-baunya nih, bau-bau tidak sedap gitu. Maaf ya, ini bukannya ngejek atau apa gitu ya. Ini kayak memberikan sedikit reminder gitu ya. Untuk energi-energi yang toksik, energi-energi negatif ini sebenarnya kan sangat merusak ya gitu. Jadi aku lihat dari kartu Knight of Swords ini, pada akhirnya kayak kalian tuh nih tebas-tebas energi-energi negatif, orang-orang negatif di situasi kalian, di lingkungan kalian gitu. Ya kayak gini aja nih gitu kan. Ada burung hitam ini kan kita ambil maknanya ya sesuatu negatif yang datang ya gitu, menghampiri seseorang yang baik gitu. Ya ini entah ini juga ada penjagaan dari animal spirit kalian gitu ya, kayak udah diperingatin gitu, atau kalian juga sudah diperingatkan lewat batin gitu ya. Please jangan, energimu udah bagus, jangan rusak lagi dengan menerima orang-orang masa lalu hadir dalam kehidupanmu gitu. Karena biasanya gitu, kalau energi orang masa lalu tuh sekitar berapa persen lah gitu perubahan, selebihnya ya Tuhan hadirkan ya buat testing lagi sih, kamu ada adiksi nggak sama orang ini gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Page of Swords, belajar untuk berkata tidak. Iya, tidak. Di sini kamu energi pedang tuh energi ketus, logik gitu ya, ketus pedes gitu. Ini kayak kucing ini ya, no gitu. Sana lu pergi gitu. Bahkan nih beberapa kalian nih jadi tipikal orang yang galak gitu, galak banget gitu kan. Ini ngapain sih nih ya mohon maaf ya, mau kondo datang lagi. Energinya kayak gitu, nih ngapain sih nih orang kayak gini datang lagi gitu kan. Kenapa ya sering berjalannya aku self love, orang-orang kayak gini datang lagi? Ya itu emang ujiannya gitu. Dan di sini pelajarannya kalian tuh belajar gitu ya. Mungkin dari page ini banyak pembelajaran, awal mula baru, kayak kalian tuh restrukturisasi ulang kembali sisi boundaries kalian gitu. Pada akhirnya emang kalian tuh lebih galak, lebih ketus, cutting off orang-orang kayak gini masuk dalam kehidupan kalian gitu. Pinter sih kalian ini, udah lebih pinter ya.
nggak mau nerima orang-orang negatif lagi, nggak mau mencemari energi kalian. Four of Wands, kestabilan. Kalian tuh udah stabil hidupnya, belajar dari masa lalu yang gak enak gitu ya. Ini juga ada energi-energi setelah kalian lulus melewati ujian-ujian ini gitu ya, dengan orang toksik, orang NPD gitu ya, atau orang-orang yang negatif lah gitu. Negatif itu nggak hanya soal pasangan gitu ya, bisa juga ada keluarga, ada temen lah gitu ya, bikin banyak drama gitu ya. Pada akhirnya emang kalian dikasih kestabilan, kebahagiaan, perayaan dari semesta. Perayaan ini bisa jadi ya kamu kayak dikasih rezeki sama semesta ya, having fun for your life gitu, jalan-jalan kayak kemana gitu ya, terus nikmatin hidup gitu ya. Dan aku melihat di sini kedepannya progres kalian tuh apa ya, cerah banget gitu loh. Aku ngeliat di sini tuh energinya sangat cerah sekali gitu, karena kayak kalian tuh berani melewati situasi ini dalam hidupan kalian kayak gitu. Oke, kita lihat lagi dari kartunya mau bicara tentang apa, respon kamu terhadap situasi ini. King of Cups ini buat kalian yang belum memiliki pasangan, terjebak di situasi relationship yang agak-agak toksik. Kalau kalian tanya akan ada orang yang tulus gak sih mencintai aku, ada ya, ada. Ini juga bisa juga energi kamu lebih menjaga perasaanmu, lebih intuitif, intuisimu jalan gitu ya. Ketika kamu bertemu sama orang lama nih, apa nih niatnya dia datang ke sini ya gitu, langsung jalan. Bahkan orangnya belum mendekat nih gitu ya, kamu baca pertanda dari semesta gitu ya. Wah, ini kayaknya ada energi-energi mau datang nih gitu. Wah, ini kayaknya ada energi-energi bau-bau tercium orang-orang masa lalu mau datang nih gitu. Nah, ini pintar, cerdas, udah memiliki perasaan yang sangat intuitif gitu ya, intuisi jalan. Terus dari segi omongan juga ketus gitu, karena ya kayak istilahnya gila lu, gue udah dihancurin bertubi-tubi gitu ya kepercayaan gue sama lu gitu. Sering berjalannya waktu gue berubah, tiba-tiba lu mau datang gitu aja, mau menawarkan komitmen, sorry ya gitu. King of Wands, aku bilang kan teman-teman di sini tuh apa ya, udah sukses gitu secara materi, secara karir gitu ya. Terus kalian punya power, kalian punya boundary gitu ya, kalian bukan orang kaleng-kaleng gitu. Jadi udah logik, udah intuitif gitu ya, wise, bijaksana, tegas gitu. Jadi ketika ngadepin orang yang kayak begini lagi mau datang ya, ngana buat apa lagi datang ke sini gitu. Langsung ketus to the point ngomong kayak gitu, nggak ada basa-basi. Karena aku ngeliat kalian tuh energinya bukan energi orang yang basa-basi kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartu oracle-nya nih, pesannya apa? Pesannya apa? Ini kayaknya pembacaannya lebih cepet deh. Aku biasanya kalau bikin video 30 menit kayak gitu ya. Sorry ya guys kalau suaraku agak-agak lain gitu ya. Biasa tenggorokannya lagi nggak enak. Konflik. Emang nih datang tuh nanti ada aja dramanya, bawa drama baru gitu ya. Tapi kayak kalian nih adalah tipikal orang yang ya udah gue liatin aja lo mau bikin drama apa gitu ya. Bahkan nih tersakleknya ya, orang ini bikin drama konflik ya kalian tuh kayak kabur aja, males banget gitu ngadepin orang-orang yang kayak begini gitu.
hati-hati nih dateng bawa konflik, sementara tuh kalian udah males yang ngeladenin banyak drama gitu ya. Dan orang ini pun datang ya sama aja sih, nggak ada perubahan juga gitu. Energi kolektif tuh biasanya kalau orang lama mau datang tuh hanya berapa persen sih datang dengan membawa perubahan, selebihnya ya gitu. Testing nih, mau datang gimana nih, kamu tetap terikat sama orang ini atau kamu mau cari versi terbaru gitu ya. Oke, sini ada kartu introvert. Kamu jadi lebih tertutup ya, memiliki jarak, memiliki privasi gitu ya. Dan aku juga melihat energinya, kamu tipikal orang yang pendiam, tapi kamu bisa baca energi orang gitu. Dan kemungkinan nih ada komunitas online juga yang nanti kedepannya bakal kalian ikutin gitu. Cuman ya tipikal kalian adalah orang yang memantau sih gitu. Atau ini juga emang kalian sudah memiliki batasan gitu ya. Siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupan kalian, siapa yang bisa berbagi energi dengan kalian gitu. Jadi yang tadinya tuh kayak kalian tuh gampang menerima orang gitu ya, ini introvertnya lebih ke introvert yang bijaksana kayak gitu. Bisa loh yang tadinya orang ekstrovert karena banyak permasalahan bertubi-tubi yang dia temui gitu ya, contoh di hubungan, percintaan atau pertemanan gitu ya, dia jadi switch off gitu ya, jadi introvert, udah males berkomunikasi gitu. Ominousness, cautiousness, sign sama insidious nih, hati-hati ya, ada orang-orang sekitar yang mengirimkan energi buruk. Bisa juga yaitu tadi yang aku bilang ya, sign-signnya lihat-lihat, baca-baca pertanda dari semesta atau kata batin gitu ya, yang terkoneksi dengan leluhur atau para malaikat kayak gitu ya. Ini biasanya mereka sudah kasih pertanda sih, siapa orang-orang yang di sekitar kamu yang memberikan efek buruk gitu ya, kecemburuan, iri, dengki gitu. Bahkan yang terberatnya ya bisa mengirimkan black magic gitu. Karena ya kalian kan auranya udah bagus, terus pekerjaannya juga udah sukses, karirnya juga bagus gitu. Pasti ya cahaya kalian menggebu-gebu, ini banyak juga yang iri ke depannya. Kayak gitu ya, hati-hati dengan siapa kamu berdealing, terutama nih yang punya aku bilang ya, yang punya kedudukan gitu ya. Kadang suka semena-mena gitu sama kita, mulai banyak untuk membatasi diri dengan siapa kamu terkoneksi. Oke, kita lihat schedule. Ini dalam waktu dekat, orang yang memikirkan kamu sudah memplanningkan, sudah merencanakan, dan ini juga sudah diatur juga oleh semesta sih sebenarnya. Untuk segi waktu kalian nih bakal bertemu, bukan energinya lebih banyak, bukan untuk memulai sesuatu hal yang baru, tapi lebih ke menuntaskan komunikasi yang dulu terhambat gitu. Jadi memang semesta juga meminta ini ada yang harus diselesaikan kayak gitu ya dalam kehidupan kamu kayak gitu. Dan aku lihat lagi dari kartu terakhir, kayak aku disuruh buka satu kartu lagi. Oke, ada yang loncat kartunya. Nah, Mas, hati-hati orang yang mau datang juga nih, memiliki topeng berlapis-lapis, jadi datang ke kamu bisa senyum-senyum mereka, bisa happy, bisa bahagia,
tapi di belakang yaitu backstabbing ya, nusuk dari belakang. Ingat, kalian tuh udah banyak banget ngejalanin hidup ini penuh perjuangan, dibangun dengan rasa penderitaan, sakit hati di masa lalu, berani berjuang untuk membangun lagi power kalian gitu. Pasti akan ada ujian-ujian, entah diperhadapkan dengan orang lama, dengan energi yang lama, atau orang baru bawa drama-drama baru kayak gitu ya. Dan semesta juga meminta di sini hati-hati dengan orang yang memakai topeng-topeng kepalsuan.